Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semua? Bapak doakan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat sehingga masih semangat dalam mengikuti pembelajaran daring IPS kelas 8 masih bersama Pak Guru Andri Paslah. Minggu kemarin kita sudah selesai membahas tentang bentuk-bentuk mobilitas sosial serta faktor-faktor pendorong dan penghambat dari mobilitas sosial. Kali ini kita akan membahas tentang saluran-saluran mobilitas sosial. Tapi sebelum itu, bagi kalian yang belum like, comment, share, dan subscribe channel ini, silakan untuk like, comment, share, dan subscribe channel ini agar kedepannya channel ini lebih berkembang dalam menyebarkan ilmu. Ananda sekalian, tentu kalian masih ingat apa itu yang dimaksud dengan mobilitas sosial. Ya, mobilitas sosial adalah perpindahan posisi seseorang atau kelompok dari strata satu ke strata sosial lainnya. Perpindahan status ini bisa berupa peningkatan ataupun penurunan. Mobilitas sosial hanya bisa terjadi pada masyarakat yang terbuka. Tak hanya bentuk-bentuk mobilitas sosial, namun mobilitas juga mempunyai sejumlah saluran-saluran yang berfungsi sebagai sarana untuk melakukan mobilitas sosial. Apa itu saluran? Saluran bisa diartikan tempat untuk mengalirkan sesuatu. Sedangkan pengertian secara umum saluran mobilitas sosial yaitu tempat atau lembaga yang bisa dijadikan seseorang atau sekelompok orang untuk melakukan perubahan status sosialnya. Dan menurut Fitirin Sorokin, mobilitas sosial bisa dilakukan melalui 7 saluran mobilitas sosial. Apa saja 7 saluran mobilitas sosial tersebut? Mari kita simak penjelasan beliau. Baik, adapun saluran mobilitas sosial yang pertama adalah angkatan bersenjata. Silakan kalian lihat gambar berikut ini. Ya, ini merupakan gambar dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia kita. Angkatan Bersenjata merupakan organisasi pertahanan dan penyerangan yang dibentuk oleh suatu negara, yang mana Angkatan Bersenjata bisa digunakan untuk melakukan mobilitas sosial, khususnya mobilitas sosial vertikal. Tentu kalian masih ingat apa itu mobilitas sosial vertikal, yaitu merupakan gerak sosial yang memungkinkan seseorang untuk meningkatkan status sosialnya. Sebagai contoh, dalam angkatan bersenjata, seorang bisa meningkatkan status sosialnya lewat kenaikan pangkat atau dengan jasa yang diberikannya kepada masyarakat atau negara. Sebagai contoh, seorang warga sipil yang mengikuti akademi militer atau AKMIL selama 4 tahun, dia setelah tamat akan mendapatkan gelar ST-Han dan pangkat Letnan 2 atau Letda setelah lulus nantinya. Ini merupakan jalan atau saluran mobilitas sosial yang pertama. Adapun saluran mobilitas sosial yang kedua adalah lembaga keagamaan. Lembaga agama merupakan lembaga yang mengatur kehidupan atau tingkah laku manusia yang berkaitan dengan agama. Lembaga ini didirikan oleh umat beragama dengan maksud untuk memajukan kehidupan beragama yang ada dalam kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Lembaga-lembaga keagamaan dapat meningkatkan status seseorang, yang mana jika dia turut andil dalam perkembangan agama. Sebagai contoh, lihatlah 2 orang ustaz ini, yang mana mereka memiliki keilmuan yang sangat tinggi dalam bidangnya masing-masing, sehingga secara otomatis ia akan dihormati, disegani, dan dihargai karena penguasaannya terhadap ilmu agama lebih tinggi dari umat yang lainnya, sehingga akan meningkatkan status sosialnya. Demikian contoh tadi dari saluran mobilitas sosial dari lembaga keagamaan. Adapun saluran-saluran mobilitas sosial berikutnya adalah lembaga pendidikan. Ya, lembaga pendidikan adalah lembaga yang menjadi tempat berlangsungnya proses pendidikan atau belajar mengajar yang bertujuan untuk mengubah tingkah laku manusia menuju arah yang lebih baik. Lembaga pendidikan juga berperan aktif dalam mobilitas sosial, yang mana peran lembaga pendidikan dalam mobilitas sosial meningkatkan status dan kualitas seseorang dari yang rendah menuju ke tingkat yang lebih tinggi. Oleh karenanya, lembaga pendidikan sering dianggap sebagai perangkat atau social elevator bagi mobilitas sosial seseorang. Silakan kalian lihat contoh berikut ini. Seorang anak yang terlahir miskin dan dikucilkan oleh lingkungannya sendiri mendapat kesempatan untuk mengenyam pendidikan yang tinggi. Setelah lulus, anak tersebut kemudian menggunakan ilmunya dan bekerja di suatu universitas hingga diangkat menjadi seorang dosen, dan secara otomatis mengubah status sosialnya menjadi lebih dihargai atau lebih naik.
Inilah yang dimaksud dengan lembaga pendidikan juga merupakan salah satu cara atau jalan untuk meningkatkan mobilitas sosial seseorang. Saluran mobilitas sosial berikutnya adalah organisasi politik. Organisasi ini merupakan kelompok yang bergerak atau berkepentingan dalam proses politik dan ilmu kenegaraan. Organisasi ini merupakan bagian penting dalam suatu pembentukan tatanan sosial. Organisasi ini secara aktif juga turut berperan dalam menentukan nasib bangsa. Organisasi politik dapat memberi peluang besar bagi anggotanya. Melalui saluran organisasi politik, seseorang dapat menduduki jabatan-jabatan politik, sehingga ia memiliki kedudukan dan kekuasaan yang lebih luas dan akan memperoleh fasilitas-fasilitas yang lebih baik, tentunya status sosial juga yang lebih baik. Misalnya, seseorang yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah, tentu setelah dia terpilih, dia akan mendapatkan status sosial yang lebih baik. Inilah yang dimaksud dengan saluran mobilitas sosial lewat organisasi politik. Saluran mobilitas sosial berikutnya adalah organisasi ekonomi. Organisasi yang bernama lain organisasi niaga ini adalah organisasi yang bertujuan untuk meraih laba sebesar-besarnya. Kegiatan utama organisasi ini adalah memproduksi dan mendistribusikan barang atau jasa yang ditawarkan ke masyarakat. Dalam kaitannya sebagai saluran mobilitas sosial, organisasi ekonomi dapat meningkatkan status sosial seseorang melalui penghasilan dan jabatan yang mereka terima di sebuah organisasi ekonomi. Semakin tinggi pendapatannya dan jabatannya, maka semakin tinggi pula status sosial mereka di masyarakat. Sebagai contoh, lihatlah gambar berikut ini. Seorang direktur di sebuah perusahaan mempunyai pendapatan yang sangat besar serta jabatan yang tinggi di perusahaannya. Hal tersebut membuat dia dihormati oleh masyarakat serta karyawan di tempat dia bekerja. Inilah salah satu contoh saluran mobilitas sosial lewat organisasi ekonomi. Saluran mobilitas sosial selanjutnya atau yang keenam adalah organisasi keahlian. Organisasi keahlian merupakan salah satu wadah atau saluran yang menampung setiap orang yang memiliki keterampilan atau keahlian tertentu. Lewat wadah ini, seseorang akan mengenal orang-orang yang seprofesi dengannya. Selain itu, organisasi keahlian akan membuat masyarakat makin mengakui keahlian yang dimiliki orang tersebut. Contohnya, seorang guru akan mengikuti organisasi keguruan yang akan membuat profesinya sebagai guru makin diakui di masyarakat serta rekan profesinya. Sedangkan seorang dokter akan mengikuti organisasi kedokteran yang akan membuat profesinya sebagai seorang dokter juga diakui masyarakat serta rekan seprofesinya. Inilah contoh saluran mobilitas sosial dalam organisasi keahlian. Saluran mobilitas sosial berikutnya atau yang terakhir adalah lembaga perkawinan. Perkawinan termasuk salah satu saluran mobilitas sosial seseorang. Dengan melakukan perkawinan, seseorang memiliki status sosial yang tinggi. Mengapa demikian? Seseorang yang menikah dengan orang yang memiliki status terpandang di masyarakat secara langsung akan dihormati dan naik status sosialnya. Sebagai contoh, seseorang rakyat biasa yang menikah dengan anak presiden yang namanya terkenal setelah menikahi anak presiden tersebut. Inilah salah satu contoh saluran mobilitas sosial lewat lembaga perkawinan. Itulah tadi saluran-saluran mobilitas sosial menurut Pitirim Sorokin. Selanjutnya, terkhusus untuk Ananda kelas 8 MTSN 9 Kampar, adapun tugas daring kalian adalah buatlah contoh kasus saluran mobilitas sosial lewat lembaga ekonomi, angkatan bersenjata, dan organisasi politik. Buatlah di buku latihan kalian dan dikumpulkan menurut jadwal yang telah ditentukan. Demikian penjelasan Bapak. Semoga ada manfaatnya. Bapak tutup dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.